Iya, sebenarnya cerita cerita Kabib ya di dalam buku-buku itu kan masih sohih ceritanya itu, Beb. Legenda Sangkuriang lah, Hmm. Gunung Tangkuban Perahu, ya. Itu kalau dilihat dari jauh memang mirip dengan perahu yang terbalik, Beb. Ya, kalau kita berandai-andai, ya mungkin itu kali. Ada buktinya, gitu kan. Walaupun itu Hmm. legenda. Kemudian legenda Roro Jonggrang, Candi. Ada itu, ya, Candi Prambanan. Masih soal itu, gitu loh. Masih ada cerita yang bisa ya mungkin kalau legenda ya mungkin bukan cerita yang sejarah, bercerita apa tentang masa lalu, tapi wujudnya ada di masa kini, gitu loh. Masih soal itu, gitu loh. Hmm. Nah, sampai gini, Beb, 455, mungkin gini, Beb, ada nggak satu lah, Beb, yang benar setelah itu, Beb? Satu aja. Ya, mungkin bisa diverifikasi benar gitu, Beb. Satu aja lah, Beb. Nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah sampai 2 atau 3. Satu aja, gitu. Dari berapa ini? Dari 455. 455 aja. Ini kan baru 5% tuh, nggak usah yang lain. Yang ini aja, Beb. Satu aja, Beb. Ada nggak yang benar gitu loh? Atau mungkin mendekati benar lah. Kalau nggak ada yang benar, mungkin ada yang mendekati benar lah, gitu loh. Kalau yang mendekati kebenaran itu begini, Beb ya. Yang siapa namanya tokoh yang ada gitu. Ya, misalkan seperti Umar Muhzor. Seperti Umar Muhzor, yang dia itu punya kebun dan ketika kebunnya itu dimasuki oleh seseorang, dimasuki oleh binatang, dimasuki oleh hewan ke dalamnya, maka itu mati. Itu mungkin mendekati kebenaran, Beb. Karena apa? Saya pakai logika kibit nih. Ada dalam kitabnya, Beb. Ada dalam kitabnya. Di manakib kitab manapun ya, di manakibnya Umar Muhzar yang ada dalam Al-Burghatul Musyighah misalkan. Kemudian yang di Al-Masyra'ur Rawi, di kitab Al-Ghurrar, di kitab Syarah Alaini ya, di kitab Kanzur Al-Barahi, di kitab Al-Iqdun Nabawi, dan juga di kitab-kitab yang lainnya. Itu kan disebut secara berulang, Beb. Itu mendekati kebenaran minimal. Jadi antum itu harus husnudzan karena mereka adalah para ulia nih, subhanallah. Masalahnya baca buku antum, Beb. Gini loh, Beb. Saya baca tentang isi. Ya. Misal kayak Habib punya kantong Doraemon nih. Kan saya buka tuh halamannya tuh kan. Sebelum saya menelaah lagi, saya harus pakai kepala yang dingin dan betul-betul akal sehat gitu loh. Tapi apa iya sih? Gitu. Apa iya gitu loh? Kok karomah-karomah yang mereka klaim sebagai kehebatan gitu kan? Itu betul, Beb. Saya sampai bertanya, ini ada nasib aja sih, satu aja gitu, jangan sentimen semuanya kurofat gitu loh. Satu aja gitu, kasihan lah. Kasihan antum ini apa membuka aib para habaib gitu. Astagfirullahaladzim. Antum itu suudon, Beb. Jadi begini loh. Aduh, ya Allah. Nggak percaya gimana ya? Nggak percaya gimana? Bahwa semua dari kalangan mereka itu adalah para aulia, Beb. Jadi kan kalau apa namanya kucing itu pasti memiliki anak apa, Beb? Kucing kan? Ya kan? Kucing. Ayam itu pasti akan memiliki anak ayam. Singa pasti menurunkan singa juga. Nah, mereka kan wali. Datunya saja wali, Beb. Al-Faqihil Muqaddam Al-Imamul A'zam Al-Ustazul A'zam Al-Fardul Jami' Imamun fil Haqiqati wa Syariah Imamun fil Ma'guli wal Manggul. Itu wali, Beb. Al-Qutub. Sehingga apa? Ya karena kucing melahirkan kucing, ya, singa melahirkan singa, ayam menelurkan ayam, kuda menurunkan kuda, singa wali menurunkan wali. Sehingga bagi ilmu gadam, anak cucunya semuanya adalah para aulia. Nah, jadi apa namanya?
tuduhan-tuduhan nih yang disematkan kepada saya bahwa saya ini adalah seseorang yang memusuhi para aulia itu salah. Saya ini membela Fagihil Muqaddam, membela Umar Al-Mahzar, Abdurrahman As-Saqqaf dan seterusnya. Jadi salah begitu, Beb. Subhanallah, tesis tong. Jadi gitu. Berarti Gitu ya, kayak ketua RA, Beb. Kayak ketua RA tuh, Taufik Assegaf. Ya kan? Berarti kan dia sampai ke Abdurrahman Assegaf, ke wali semua tuh, Beb. Oh iya, Ya kan? semuanya, Beb. Semuanya itu. Wali semuanya sudah. Enggak ada yang nggak wali. Karena kan keistimewaan yang dimiliki oleh anak cucu Fagihil Muqaddam itu, apapun yang dilakukan oleh anak cucu Fagihil Muqaddam, apapun yang dilakukan oleh anak cucu Fagihil Muqaddam, semuanya apa? Mutahharun. Orang-orang suci, Beb. Orang-orang yang disucikan. Sehingga ya orang yang suci itu ya wali. Masa antum nggak percaya lagi gitu loh. Nggak percaya begitu dengan statement seperti ini, Beb. Monggo di mana Rogi, Beb. Nah. Oke. Tambahin deh, Oke. Gimana? Ya, silakan ditambahin. Sambil nunggu ini Beb Halid jadi hadir lagi, Beb. Ini nggak menarik ini karena nggak ada hukumnya kan. Oke. Saya lanjut dari yang tadi saya sampaikan. Jadi Habibana Aziz, saya bilang bahwa selama saya dengar panjenengan diskusi kita, saya itu otak di kepala ini sibuk sekali memunculkan banyak pertanyaan. Seperti halnya tadi. Misalnya, para kiai yang memang berhusnuzon terhadap para habaib, apakah mereka membaca teks-teks yang kita bahas, yang isinya adalah khurafat, yang jelas sekali batasan mana khurafat, mana keramat, dan kita tidak meragukan kapasitas para kiai kita di Nahdlatul Ulama, bahwa mereka berpegang pada fikih mazhabil arba'ah, bahwa mereka berpegang pada tauhid dari Al-Asy'ari Al-Maturidi, bahwa mereka berpegang pada tasawuf yang berprinsip pada Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, pada Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi, pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu apa hujah mereka ketika menemukan teks-teks seperti ini? Muncul itu terus di pikiran saya. Sampai akhirnya saya membuka ini kitab. Saya dulu ikutan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Saya membuka muqaddimah Qanun Asasi yang tentu saja ditulis oleh Hadratus Syekh. Di situ Hadratus Syekh sudah mengingatkan, ya. Faya ayuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnah wal jamaah ahli mazahibil a'immatil arba'ah antum qad akhadtumul uluma memang qablakum dan seterusnya. Nah, saya mau terjemahkan saja karena barangkali ada para viewers kita yang mungkin tidak familiar dengan bahasa Arab. Di sini sudah diingatkan oleh Hadratus Syekh. Selanjutnya adalah Fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dan telitilah dari siapa kamu menerima ajaran agamamu itu. Lalu mereka para muhibbin meneliti enggak? Apalagi kalau diklaim habaib datang ke Indonesia untuk menelurkan ulama-ulama. Apakah iya menelurkan ulama itu? Jika iya, seberapa produktif karyanya? Seberapa rasikhun meneliti? Ketika memang ternyata diketemukan teks-teks yang telah dianalisis oleh Gus Aziz dan Kiai Nur Ihya di dalam bukunya ini, itu adalah khurafat. Itu adalah karangan, bukan keramat. Dan dakwah, analisis, kritik yang dilakukan oleh Kiai Nur Ihya dan Gus Aziz di bukunya, di kitabnya ini, itu ada hujahnya, ada dalilnya. Seperti yang tadi saya bahas, yang tadi saya bacakan di halaman 165.
tentang Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad itu yang mengaku dunia akhirat bisa dikendalikan, bos. Wah, Itu kan bertentangan. ini subhanallah ya. Suaranya hilang, Beb. Suara Beb. Suara hilang Beb. Pencet itu. Pencet antum, Beb. Ntar, anak-anak. Nah, siap. Oke. Nah, Habibana Aziz dan Kiai Nur Ihya sudah menjelaskan, udah ada hujahnya. Klaim semacam itu berlebihan, gulu, dan penyimpangan dari ajaran Nabi dan sahabat. Pertanyaannya, ada enggak ayat Al-Quran yang memungkinkan ada makhluk yang bisa mengendalikan dunia dan akhirat? Ada enggak dalil hadis yang memungkinkan, membolehkan ada makhluk yang bisa mengendalikan dunia dan akhirat? Udah, 2 sumber otoritatif itu aja dulu. Karena 2 sumber inilah yang paling pokok. Bahwa kemudian ada ijma dan kias, itu kan hasil ijtihad para ulama juga. Yang mana reproduksinya, kegiatannya itu tidak boleh berhenti ila yaumil qiyamah. Harus ada mujtahid-mujtahid. Orang-orang yang berpikir, meneliti tentang agama ini. Makanya sudah diingatkan oleh Hadratus Syekh. Sekali lagi saya bacakan. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Begitu. Subhanallah. Naam ya, Andi. Iya, subhanallah. Jadi Gus Rocky ini sejak 2024 ya Beb ya, itu baru mengkaji terkait polemik nasab. Kemudian sekarang ditambah dengan khurafat ya. Itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi bagaimana, ya bedanya gini loh, artinya kita ini kan para kibins ya. Kibins itu kan ya kayak Imam, itu juga kibin gitu kan. Biasanya yang mantan muhibin ini seperti Habibana Aziz Jazuli, apalagi beliau ini kan sekolah di Tarim, ya kan, jadi wali Tarim gitu kan. Pasti sangat kritis terhadap polemik nasab ini, termasuk khurafatnya. Nah, teman-teman, kalau kita berlogika yang sederhana lah, apa iya sih? Tadi disampaikan sama Habib Aziz, untuk bener pun nggak ada, tapi minimal mendekati benar tuh ada. Artinya masih jauh dari sebuah kebenaran cerita itu. Satu saja tidak ada cerita yang benar gitu loh. Dibangun hanya untuk mengagungkan klan mereka. Dan ini terbukti teman-teman, yang kemarin saya pernah bahas ya, dari 4 fase pra-kemerdekaan ya, 1800 sampai 1945, mereka masih memperkenalkan diri, ya, masih mempromosikan diri, mereka masih penuh dengan adab, masih sopan, santun, gitu kan. Dan ulama-ulama zaman dahulu mana ada curiga terhadap satu sosok yang mengklaim sebagai cucu Nabi. Kemudian fase kedua pasca kemerdekaan ya 1945 sampai 1965. Mereka memberikan sebuah keyakinan ya kepada pribumi Nusantara bahwasanya mereka adalah cucu Nabi, gitu kan. Baru mulai pasca reformasi, pasca Orde Baru ya sampai dengan reformasi. Nah, mereka mulai itu membangun diri mereka ini lebih mulia di atas para kiai, ya kan? Lebih tinggi derajatnya di atas para ulama-ulama, terlebih ulama-ulama NU. Dan puncaknya itu pasca reformasi sampai hari ini. Jadi itu adalah sebuah sistem yang terstruktur, sistematis dan masif. Kalau misalkan dari dahulu khurafat itu dikenalkan di awal, itu buyar. Nah, untungnya ketika mereka membangun brand image mereka di pasca reformasi dan di portal sekarang oleh Keimat, ya, di portal lagi
2 kali lipat sama Habibana Aziz Jasuli, udah nggak bisa gerak. Kalau dibilang Bali runtuh, itu sudah runtuh. Sudah runtuh, nggak ada sisa-sisa. Ya mereka harus mengakui bahwa mereka itu adalah status mereka sekarang adalah mantan cucu Nabi. Itu terpenting. Harus berani terima kenyataan, suka nggak suka. Kibin juga harus paham, Kibin juga harus membuka nalarnya, pakai akal sehatnya, jangan jongkok terus IQ-nya. Ayo, semuanya itu kembali kepada sebuah kebenaran gitu loh.